di rekening kita, toh makan cuma sepiring. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ini dicobain dulu, Pak. Masakan ini Rawehan, Masya Allah. Kopi apa nih, Pak? Kopi susu gula aren dari 5 waktu kopi ini, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Cobain, Pak. Kelezatan. Monggo. Punten ya, abi ini nih nyicipin nih. Biasa efek dari Rawehan gitu, Pak. Song. Mangga. Cocok emang. Dalam setiap waktu, insya Allah, Pak. Pak Ustaz, Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Subhanallah. Enaknya. Kenapa bisa? Bisa gitu. Jadi menikmati itu memang harus dinikmati. Tersebar gitu kenikmatan itu banyak. Allahu Akbar, Masya Allah. Bulat ya, pesen dia. Masya Allah, Alhamdulillah. Kopinya itu Mana? nih apa Ini isinya 250 ml sih, Pak. Masih. kopi itu merepresentasikan pembuatnya. Ya, Masya Allah. Ini buatan Pak Andi nih. Alhamdulillah, insya Allah buatan saya asli. Masya Allah. Assalamualaikum ayah yang dimuliakan Allah di lautan YouTube yang luas. Kembali berjumpa bersama kami Dapur Ayah. di Dapur Ayah, tempat para ayah bisikin rahasia dapurnya. Ini kita berbarengan dengan tamu yang luar biasa. Ya. Datang tamu yang luar biasa bawa oleh-oleh kopi susu. Ini gula aren, vanila atau karamel? Yang ini gula aren. Gula aren. Kopi 5 waktu, Masya Allah. Kopinya enak, Pak? Alhamdulillah. Kopinya enak. Gimana? Krimi-kriminya Dapat ya? Bisa diceritain nggak masalahnya Pak Andi buka usaha kopi ini gimana? Asal muasal ya. Sebenarnya inspirasinya sih ingin memberikan punya produk sendiri gitu, Pak ya. Karena kan saya bertahun-tahun dunia kerja di perusahaan orang lain gitu kan. Nah, saya kerja di perbankan. Nah, kemudian sekitar 2018 akhir saya resign. Kembali ke Bandung. Setelah sampai di rumah, harapannya kan kayaknya enak gitu ya di rumah itu gitu ya bersama keluarga. Karena selama ini kan jauh dari keluarga. Oh, di luar kota. Luar kota gitu. Jadi ya 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu pulangnya. Apek teh. Ini nggak apa-apa pakai bahasa Sunda campur. Campur-campur. Ya kan? Nanti kalau ayah di lautan YouTube nggak tahu ya ada teksnya. Ada teks ya, running teks. Ada teksnya. efek teh naon, Pak. Oleh karena itu gitu. Ternyata pas udah di rumah, rupanya di rumah itu jauh lebih sibuk dibanding waktu kita kerja. Gitu. Jadi kerja kita biasa pagi-pagi masih sempat untuk kopi gitu kan. Di rumah nggak sempat, Pak, rupanya. Dari pagi start mula gitu, bangun ngurusin anak, siapin ngantar anak dan sebagainya gitu ya. Rupanya di situ kita terbuka inspirasi bahwa rupanya ibu-ibu ini, bunda-bunda ini luar biasa ngurusin anak. Waktu antum tinggal tuh kayak iya gitu. Jadi kalau misalnya kita Sabtu Minggu pengen di rumah, ya mereka pengen jalan-jalan, wajar rupanya dong. Wajar. Nah terus dari situ akhirnya setelah resign kan nggak ada pekerjaan, saya ikut bareng-bareng sama istri jalanin usaha. Kemudian menghadapi ujian pandemik. Nah skipnya pandemik, kita mengalami kendala dari produk fashion. Kita main di fashion wanita waktu itu. Ya alhamdulillah dari beberapa tempat yang kita ada yang kerjasama close gitu semua. Untuk pas itu kena imbas gitu. Ya. Terus akhirnya kita ya perlahan-lahan tapi pasti kondisinya tidak bangkit, belum bisa bangkit gitu ya. Brandnya apa, Pak? Namanya Indayani Butik. Indayani Butik. ya. Fashionnya. Ya. Ya, Indayani itu nama istri. Saya yang satu-satunya, Pak. Oh iya. Iya, istri saya yang satu-satunya. Kamu Ini kayaknya mengencing ketemu. Ya, pastinya nih.
Sama produsernya jawab senyum. Iya. Lalu di situ semenjak berhenti kerja pandemi itu kan jadi banyak waktu luang gitu, banyak waktu luang di rumah, terus ya kemudian ya ngapain ya gitu kan, biasanya ada kegiatan ya mulai ikut-ikut pengajian gitu kan. Kemudian dari pengajian itu anak-anak kan waktu itu masih umur saya berarti sekitar 5 tahun ya, masih TK gitu kan, mulai ikut memikirkan pendidikan anak yang selama ini kan asalnya nggak ikut mikir gitu, pokoknya keputusan karena jauh gitu, tahu ya luar kota ya lagi bisa santai ya sekarang face the reality gitu, bahwa semua problem itu harus diselesaikan saat itu bersama-sama gitu. Kan biasanya kita proposal aja ya, weekend nyampe masalah ini gini usulannya apa, kesini gitu, kita tanda tangan lah istilahnya gitu kan. Sekarang ya 24/7 gitu kita bahas itu bersama-sama sampai akhirnya alhamdulillah anak-anak kita dapat inspirasi dan dapat bisikan dari teman-teman, ada lembaga pendidikan yang mungkin layak untuk kita sowankan gitu. Nah di situ banyak akhirnya alhamdulillah bisa masuk ke situ di lembaga pendidikan ini, namanya gitu ya, suatu lembaga bentuk pendidikan berbeda lah dengan pola pendidikan umum. Alhamdulillah di situ terbuka lagi tuh lebih dalam lagi soal pentingnya kita punya peran gitu. Peran apapun baik di peran sebagai orang tua, peran sebagai bapak, ibu, juga peran dalam bagian dari umat ini gitu. Peran dari umat ini kita semua punya peran, mau apapun profesinya, semuanya punya peran kebaikan yang mungkin bisa mengarah kepada kebaikan umat gitu. Sebelum lanjut nih, persoalan tadi itu baru yang Pak Andi rasakan alami sendiri. Ya. Tadi ada proses resign dari perbankan. Iya. Boleh saya tahu itu apakah kemudian latar belakangnya apa? Kan udah nyaman itu di perbankan itu biasanya apa istilahnya? Ya zona yang nyaman lah. Zona nyaman, zona settle ya. Zona aman, zona settle. Ada beberapa orang tuh. Iya. Saya Pak dulu daftar ke beberapa, tapi nggak lolos Pak. Nggak tahu kenapa Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin sama jejak ratu bukan di situ. Iya. Nah ini resign dari posisi yang nyaman itu rasanya gimana tuh? Posisi resign itu keputusan itu diambil ketika benar-benar Allah memojokkan saya dan keluarga saya. Benar-benar dipojokkan. Jadi permasalahan namanya kita di kantor pasti ada permasalahan ya, ada tantangan, ada challenge yang harus dihadapi gitu. Sometimes kadang-kadang kita sampai titik di mana aduh capek deh gitu. Tapi karena kebutuhan, ya pressure dan lain sebagainya ya, problem-problemnya. Jadi kadang-kadang udah lama berpikir udahan gitu. Tapi karena kebutuhan kayaknya udahlah jangan bertahan gitu kan, das tapi ya demi anak-anak, demi dapur dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai titik di mana saya benar-benar dipojokkan sama Gusti Allah, dan alhamdulillah memang saya tidak bisa memilih yang lain. Pilihannya antara memilih karir atau keluarga. Dan itu bukan hanya saya yang merasakan itu gitu, tapi istri merasakan itu, mertua merasakan itu, orang tua merasakan itu. Mereka ingin hadir di dekat mereka. Iya, mereka lebih mudah memahami alasan saya untuk resign. Karena kondisinya waktu itu terakhir saya posisi itu ditempatkan di Denpasar, Bali. Yang kan keluarga di sini gitu. Tiap hari renang. Masya Allah, iya. Renang di mana? Denpasar. Denpasar ya. Sudah ada ya. Sampai naik. Jalan dulu. Proses. Tapi memang semua secara pasti orang mau pikir wah enak pisan di Bali gitunya. Itu mah kayak working on holiday lah gitu. Kerja tuh emang setiap hari holiday gitu, setiap hari holiday. Tapi kata orang nggak tahu, kata orang
Ya kita kalau nggak bisa menempatkan posisi kaki kita di sepatu orang lain, kita nggak bisa bayangkan. Gitu. Jadi Sekalinya pakai sepatu orang lain bau. oh gini rupanya hapok tuh ya gitu. Jadi Kan mah tahun nggak gatal mah. ya. Ternyata kesempitan. Ternyata kesempitan Pak itu. Balik ke Bandung, bukankah bisa apply juga di industri yang sama mungkin di Bandung gitu? Iya. Apa tinggal atau melakukan itu? Terus kenapa memilih untuk Ya, jadi memang faktor utama adalah keluarga. Tapi faktor kedua juga mungkin ya adalah ada isu-isu tentang perbankan, tentang pekerjaan saya ya terkait dengan masalah riba gitu ya, transaksi riba. Jadi ya tapi itu belum saya dalami. Tapi isunya sudah saya sudah masuk lah gitu ya, sudah saya dengar gitu. Tapi kan banyak hal yang kita tutup mata dan tutup telinga gitu kan, karena ya kita butuh dengan pertimbangan lebih besar mudorotnya kalau misalnya nanti. Tapi itu bukan menjadi pertimbangan utama, sehingga ya first reasonnya adalah tetap keluarga gitu. pengen fokus ke family? Ya, iya. Dan ternyata begitu fokus ke family itu menikmati atau malah kebalikan yang tersiksa? Setahun pertama luar biasa Pak, setahun pertama. Adjustment ya? Sampai sekarang pun masih adjustment. Perlu adaptasi. Adjustmentnya tuh bahkan sampai detik ini pun saya adjustment terus karena Ini saya buka ya? monggo Pak. Doyan Adjustmentnya bagaimana tadi? adjustmentnya ya kondisinya saya sendiri berubah-berubah. Di rumah juga berubah-berubah dari challenge dari masalah pendidikan anak, challenge terhadap ilmu-ilmu baru juga. Loh begini loh harusnya seorang ayah, seorang suami. Oh begini loh harusnya visi misi keluarga. Oh begini loh caranya mencari rezeki gitu. Oh transaksi itu muamalah yang syariat, yang sesuai dengan syariat itu seperti apa. Hal-hal itu makin Allah berikan saya kesempatan gitu bertemu dengan orang-orang yang membicarakan itu, jadi mulai dari dengar, jadi tertarik. Walaupun ada yang terus kalau gitu gimana nih gitu, masa ini salah itu salah ini salah gitu. Tapi ya sebenarnya karena ketidaktahuan aja gitu kita jadi bingung. Tapi kalau udah tahu ya seharusnya bisa kita jalani sedikit-sedikit. Pun sampai sekarang pun masih bukan berarti saya udah bebas free dari segala itu gitu, dari permasalahan itu. Cuman setidaknya kita tahu goalsnya itu harusnya idealnya seperti ini loh. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencari penghasilan gitu. Dan realita di dunia sana tuh lebih saya rasakan ketika saya tidak punya baju seorang bankers. Sebagai masyarakat awam, umum gitu ya. Karena orang tuh dengan punya suatu kayak tanda pengenal pegawai gitu. Oh, iya. Kita kayak punya zirah gitu kan, punya baju besi. Pride-nya besar. Misalnya masalah sakit anak-anak atau keluarga sakit, kita punya fasilitas asuransi gitu. Kalau misalnya kepepet-pepet duit pinjam kantor gitu kan, gampang lah gitu segala macam. Jadi rasa-rasanya seperti itu. Tapi ketika semua zirah itu diangkat, ya kembali kayak kita waktu lahir, sangat lemah dan tak berdaya. Itu lagi dinikmati lah Pak sekarang. Dan antum kemudian beliau pebanting setir ke wirausaha. Awalnya nih unit-unit yang dibuka tadi sempat butik, terus sekarang kopi, terus apa lagi? Jadi mulai dari ada parfum juga, terus ya makanan. Jadi ya istilahnya sempat sekarang ini juga yang itu masih berjalan tapi dalam kapasitas yang sangat mikro lah ya, kapasitas mikro. Ya akhirnya juga kita buka palu gada lah gitu. Apa aja teman-teman yang punya supply barang gitu, kita punya experience di waktu masarin di live atau apa gitu ya, belajar dari situ aja. Ya karena bakatku butuh. Oh, right. Itu tayo. Bakatku butuh ya. Butuh itu nanti ada deskripsinya. Deskripsi penjelasan secara bahasa kata gitu. Bakatku butuh, jadi semua dijalanin tapi dengan proses pembelajaran yang
ada yang mahal banget sampai kita rupanya begini loh realitas sistem hukum di Indonesia gitu. Begini loh realitas sistem hubungan muamalah bisnis dengan orang yang kita asalnya kenal, dekat, baik gitu. Tapi kemudian kalau sudah terkait dengan cuan, maka itu memang terbuka dan memang sudah diwanti-wanti. Cuman sayanya aja waktu itu mungkin dablek gitu ya. Tolong subtitle lagi Pak, dablek itu apa ya? Dablek gitu. Keras kepala gitu ya mungkin ya. Baik, stubborn gitu. Dengan ilmu yang sedikit, hajar bleh gitu. Akhirnya padahal Rasul udah mewanti-wanti gitu. Kalau kamu mau tahu, berjalan dulu dengan dia, termasuk bermuamalah kan. Itu rupanya begini. Riset, kenali gitu. Amin, terlalu mudah percaya dan sebagainya. Dan mungkin ya sama-sama lah gitu. Jadi ada hikmah dari semua yang terjadi gitu. Ya sekarang ya sedang menikmati hikmah itu, masih dipelajari, masih direnungi gitu. Apa jadi jalan kehidupan kami gitu ke depan. Semua produk yang Pak Andi miliki ini produksi sendiri atau? Yang produksi sendiri hanya ini, kopi susu 5 waktu ini, kemudian sama fashion. Ada fashion ya, fashion juga masih kita campur gitu dengan kita ngambil barang dari teman-teman yang ini lain. fashion apa nih? Fashion Khususnya sih perempuan. Ya gitu, baju-baju perempuan. Baju-baju muslim. Ya, basisnya muslimah gitu, basis wanita. Terus kalau kayak makanan, kita ada sekarang lagi kita pasarkan baklava, namanya baklava dari Turki ya. Resepnya resep Turki, tapi sekarang udah diproduksi di Bandung gitu. Itu ya cemilan yang mungkin jadi alternatif lah, dengan berbeda dengan setiap lebaran. Misalnya kue lebaran gitu kan, biasanya kayak kastengel atau apa gitu kan ya. Mungkin bisa dicoba, namanya baklava besan. Baklava ya? Ya. Jadi kita pasarkan itu makanan Turki, tapi ya, produksi sekarang sudah produksinya di Bandung ini. Lokal pride. Tapi ini pesan juga nih untuk Pak Ayah nih. Konsumsi produk-produk lokal ya. Produksi produk lokal. Kayak ini nih mantap nih. Dimsum. Yes. Tadi udah nyobain Yusul Banzai Ramen, ajib Pak. Saya banyak merasakan premiumitas. Apa premiumitas pokoknya? Raos Pak. Translate lagi itu raos. Baru segini Kenapa kok untuk produk lokal saat? Karena ya kalau bukan kita yang memajukan produk lokal, mau siapa lagi gitu kan ya? Produk lokal Pak, produk muslim. Iya, penguatan Produk komunitas. Karena kayak seperti yang di baklava yang kita pasarkan, sebenarnya kan dia dipasarkan di banyak kota, banyak juga distributor yang lain ya. Tapi kalau yang di grup kita itu ada kontribusi terhadap dunia pendidikan anak-anak kita. Ada kontribusinya nanti. Jadi nanti dari hasilnya itu ada yang akan dibantukan ke mungkin nanti ke pembangunan fasilitas. Keuntungan. Sebagian dari keuntungan disisihkan untuk nanti masuk ke sana. Gitu. Islamic people. Ini insyaallah. Semacam wakaf seperti itu. Ya. Konsepnya wakaf. Konsepnya mungkin usahanya saya belum dipastikan itu wakaf ya, karena memang belum ada, tapi sudah kayak ada komitmen dari hasil komitmen dari hasil itu akan diarahkan ke arah sana gitu. Penjualannya via apa biasanya? Sekarang kita dicanangkan. Ya, yang sekarang udah berjalan. Beberapa ayah ini sudah punya website masing-masing. Kayak saya udah masuk di 5waktu.biz.id. Namanya 5waktu.biz.id. Nanti mungkin ada lagi jayawan.biz.id, ada lagi koamah.biz.id gitu. Nah, jadi masing-masing nanti teman-teman yang mau berkecimpung juga, berkontribusi selain untuk mencari penghasilan yang halal berkah, tapi ingin juga memberikan kontribusi, bisa bareng-bareng memasarkan ini gitu. Kontribusi itu kan keuntungan berkurang Pak. Iya. Tapi kan konsep apa yang mudah menjadikan Bapak dan teman-teman yakin? Karena konsepnya mungkin kita salah satunya salah satunya adalah kita meyakini bahwa rezeki kita itu justru yang kita serahkan.
Ya kita butuh Pak, betul. Pasti kita butuh. Tapi yang penting kan ada juga yang kita titipkan gitu. Dan nanti kita koleknya nanti di sana. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Kita petiknya nanti. Kita petiknya nanti. Tidak di sangka-sangka deh. Ya. Ya mudah-mudahan begitu. Padahal ya, salah satu greedy-nya kita, keserakahan kita itu adalah dengan cara wakaf. Kalau anda merasa bahwa saya tuh pengen punya harta yang banyak ya. Kalau mau untung tuh ya paling untung dengan cara itu Pak. Wakaf. Karena ya panjang Pak bisnisnya, nggak akan rugi. Investasi yang nggak akan rugi itu ya kita bisnis dengan Gusti Allah. Masya Allah. Gitu mudah-mudahan nyambung nih ya. Ya. Mendevelop bisnis dengan logika berbisnis dengan Allah. Iya. Karena sebanyak apapun uang di rekening kita, toh makan cuma sepiring. Betul itu. Betul. Dan yang kaya yang banyak uang itu justru banknya Pak. Raya. Betul tak? Kita banyak disimpan di sana ya. Sama mereka ya. Ya. Makanya lebih baik digulirkan untuk kemudian kita memproduksi produk lokal. Ya. Manfaatnya bisa kerasa lebih cepat. Keuntungannya disisihkan untuk pendidikan atau untuk lini-lini yang lain dengan konsep wakaf dan berbagi tadi ya. Betul. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya juga asalnya bingung untuk apa ya gitu, tiba-tiba ya kalau dibilang basic latar belakangnya apa nih Pak, bikin kopi ini gitu, murni taufik dan hidayah dari Allah aja gitu. Ketika kemudian Allah mengarahkan ketemu dengan sahabat saya yang punya pengolahan kopi gitu kan, belajar dari dia gitu. Saya percaya dengan dia, terus dikasih resepnya gitu, dipermudah aja. Cari botolnya begini, cari botol yang unik dan sebagainya. Kan ada juga botol yang pada umumnya bulat gitu ya. Saya memang agak-agak mungkin representasinya kurang bagus ya gitu, tapi unik Bagimu pasti yang paham. Saya kira kamu paham lah ya. Ya, tapi nggak usah lah gitu ya. Tapi kan berbeda gitu. Tapi kan bulat, kotak gitu, yang kayak gini jarang dipakai. Karena lebih handy gitu, lebih sleek gitu kan, di aku enak gitu kan. Tapi dan Mobilnya seperti itu. iya. Gepeng. Iya. Ya gitu Pak. Jadi ya semuanya kalau dibilang apakah ini dari pemikiran saya? Saya rasa minim. Semua inspirasi dari Gusti Allah. Menurut saya sih gitu sih. Berani menyisihkan sebagian keuntungan itu berarti usahanya udah mapan dong. Udah running well, udah untung gede-gedean. Running Pak, running. Alhamdulillah running on the spot. Running on the spot itu maksudnya ya masih. Iya, kita masih. Iya. Tadi on the spot ya kita Pak. Kadang-kadang ya namanya kita mikroorganisme gitu ya bisnisnya. Jadi kadang-kadang modal kopi jadi beras dulu gitu kan. Ya kami nikmat. Dari mana beras? Itu ada tuh. Walsan Pak. Walsan tuh beras kokok ayam itu saya enak tuh Pak. Itu alhamdulillah. Nanti kita bahas lain waktu. Ya. Saya dari tadi distrek sama ini. Partner saya. Jerawat, Masya Allah. Itu pemanis Pak. Jadi usaha masih ibaratnya masih struggle. Tapi berani berpikir untuk menyisihkan di jalan yang lain gitu, di jalan wakaf tadi. Yaitu seperti pengalaman saya resign Pak. Itu Allah yang mojokin, Allah yang desain itu gitu, sehingga saya ketemu dengan supplier tapi ya teman-teman ini konsepnya begini. Oke deh, ayo deh kita ikut pasarin gitu. Kan kita belajar digital marketing juga sama beliau gitu kan. Kita belajar untuk gimana sih FBS gitu. Kita belajar, kita sempat boncos juga gitu kan untuk belajar itu ya kita ngiklan pakai biaya gitu kan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itu pembelajaran, tapi ilmunya juga dapat. Ilmu yang didapat waktu di perbankan kepake nggak setelah wisata ini? Oh iya, kepake Pak. Kepake balik ke saya.
ketika dulu saya pressure ke orang, sekarang saya di pressure. Gitu. Jadi ya, kadang-kadang saya ketika menghadapi pressure itu, kadang-kadang ada lucu juga ya, maksudnya pengen ketawa getir gitu ya, bahwa dulu saya segini zolimnya sama orang lain gitu. Nah sekarang nggak apa-apa lah, gitu saya diginiin gitu. Memang kondisinya harus dijalani dan mudah-mudahan ya selesai di sinilah. Tapi antum kelihatan happy aja itu. Nah iya Pak, the best way untuk mengcover sadness dengan tersenyum. Enggak, saya kira bukan masalah samaran. Sama agak Ada Pak Andi cukup menikmati Pak. Karena mungkin lebih dekat dengan keluarga tadi atau gimana? lebih ya saya rasa lebih banyak emosional dengan keluarga, lebih terjalin. Tapi itu juga karena keluarga juga berada dalam suatu wadah atau lingkungan yang punya minimal ada visi misi yang memang grand design-nya ke sana gitu. Kita nggak ngomongin lagi dulu misalnya waktu masih bisnis, alhamdulillah ngijin sebagainya ya. Ketemu teman ngobrolnya, kemarin gua ke Bangkok, bla bla bla, gini gitu, jalan-jalan, dilihat gitu. Obrolannya ya gitu mungkin ya. Terus ada kafe ini, ada itu, ada tren yang terbaru apa gitu. Cuman ya kalau sekarang ya trennya adalah apa nih, tren apa yang lagi happening supaya kita kontribusinya lebih besar di sana. Allah. Kita ngomongnya ngapling di sana. Kita ngomongin investasi terbaik kita. Anak-anak sekarang lebih mikir ke sana ya. Ya. Di sana itu akhirat atau ngapling di mana nih? Kalau tetap ada Sebut-sebut tadi. Coba ya pasti ngomongin investasi yang dimaksud adalah investasi akhirat. Dan the best salah satu juga yang paling terbaik selain dari wakaf itu ya justru yang paling dekat dengan kita ya, keluarga kita. Saya juga konsep itu juga pas saya memahami bahwa sebenarnya ya yang harus benar-benar saya concernkan itu justru adalah istri, anak-anak saya gitu. Insya Allah. Akhirnya kan di itu sering digaungkan gitu ya, ada ayat yang kalau kita dengarkan gitu. Laki-laki atau manusia gitu. Jagalah anak-anak keluargamu dan anak-anakmu dari hisab neraka gitu kan. Nah kan kalau udah disuruh gitu berarti kan jelas gitu. Ya berarti karena kata ulama Al-Quran itu nggak pernah ngomongin yang kecil-kecil. Kalau kata-kata itu disebutkan berarti itu hal yang besar. Ya berarti kan karena disebutkan berarti disuruh jaga keluarga dan anak-anak. Krusial Itu berarti krusial yang kita mesti ini. Terus kayak mungkin saya loncat dulu sedikit. Kayak saya baru tahu juga ada satu ayat yang satu halaman full itu ngomongin satu hal, yaitu hutang piutang. Satu ayat full Pak. Satu halaman, satu ayat full itu ngomongin hutang piutang. Jadi sama Gusti Allah juga itu tuh udah diwanti-wanti gitu. Jadi konsep hutang piutang, karena saya dulu di perbankan, keluarga juga banyak di perbankan, kita sering dengar ini nih, kayak lamun teu ayeuna moal bisa-bisa. Kalau nggak sekarang nyicil kredit gitu, nggak akan punya dia, nggak akan punya apa-apa. Sama aja kita nabung kan? Iya. Kita dapat duluan. Kalau nabung lebih kayak raha gitu ya. Terus ditambah lagi dikuatkan dengan dalil Rasul juga dulu ngutang kok, gitu. Para sahabat juga ngutang kok. Nah sekarang saya jadi lebih tahu lagi bahwa beliau menghutang, para sahabat berhutang itu urusannya karena urusan gawat darurat, urusan nyawa. Urgensitasnya tinggi. Jadi bukan karena ya gue harus ngutang nih karena apa? Ya gue perlu motor sekarang nih. Gue perlu mobil sekarang. Nah, sekarang pertanyaan, apa kalau nggak punya motor besok kita mati? Enggak tentu. Paling repot aja dikit. Ya. Terus yang kedua misalnya, kalau misalnya urgent itu konsepnya seperti kita makan babi di hutan. Artinya kalau nggak ada apa-apa lagi, kita makan babinya terus kita makai cuma sepotong yang kita buat ganjil aja. Sisanya kita bawa nggak buat bekal. Siapa tahu nanti pas di perjalanan nggak ada makanan, ya udah kita bawa dagingnya nih satu. Kan nggak gitu konsepnya, nggak boleh. Berat Allah gitu kan. Syariah nggak boleh juga, repot gitu.
Coba dingin. Ya, hanya. Tapi kan pikirnya daripada nggak ada lagi gitu kan. Tapi nggak bisa gitu, konsepnya nggak gitu. Halal itu ketika hanya segenggam itu yang buat ganjil perut kita. Dan itu kondisinya darurat. Daruratnya seperti itu gitu. Itu yang namanya darurat. Nah sekarang kita darurat tapi besoknya kita nyicil. Besoknya berarti kan kita punya Darurat yang dicipta-ciptakan. Nah, jadi kita banyak berdalih kedaruratan itu standarisasi kedaruratan itu kita buat sehingga kita konsumtif. Liar jadi nanti. Liar, Pak, liar. Resep Pak Andi untuk tetap tenang di tengah, ya pastilah dulu kayak gini serba nyaman, sekarang serba berjuang. Untuk tetap tenang di situ, apa Pak Andi resepnya? Ya nggak harus selalu sama ya. Menurut versi ayah yang satu ini yang luar biasa ini. Ya nasihat dari orang, dari ulama, bahwa setiap yang bernyawa itu udah diatur rezekinya. Bahkan anak saya, rezekinya bukan saya yang atur. Saya mati pun anak saya pasti punya rezekinya. Gitu kan, istri saya masih punya rezekinya gitu. Jadi pasti udah diatur. Sebenarnya konsepnya itu. Kalaupun nanti misalnya, wah nanti gimana kalau nggak punya mobil, nggak punya rumah. Konsep rezekinya kan kita terlalu mengkerilkan Gusti Allah bahwa namanya rezeki itu adalah harta, cash, rumah, kendaraan gitu ya, aset. Padahal ketika sekarang kita mungkin harus mensyukuri betapa kita bisa menikmati tarawehan. Kita komplainnya paling imamnya lama nih, gitu kan? Atau misalnya, ya Allah cepet banget sih sholatnya udah kayak pokok ayam gitu. Di tempat yang lain tarawehan itu terancam dengan senjata, kayak kemarin teman saudara-saudara kita di Palestina gitu ya Allah. Mereka diusir-usir gitu sholatnya seperti apa. Jadi makanya ketika ada ulama menyampaikan ke saya, mengingatkan bahwa kalau kita tuh harusnya sudah merasa kaya ketika kita bangun tidur, udah tenang. Kita bangun tidur melek masih ada plafon gitu. Terus kita bangun tidur udah ada sarapan atau ada bahan makanan. Ada senyuman dari istri. Iya. Atau omelah dari istri. Apapun itu. Oh iya. Syukuri itu ya. Ada Pak. Soalnya ada Pak. Ada yang nggak ada Pak. Itu berat. Saya pernah sampai titik gimana? Lebih baik nggak punya istri misalnya, nggak punya anak gitu, nggak ada beban gitu. Tapi ketika saya mikirin gitu bersama dengan orang yang tepat, saya merasakan kengerian yang luar biasa kalau mereka nggak ada dalam hidup saya. Lebih baik mereka ada dengan segala macam. Mungkin sering kali kasusnya saya nggak lolos ketika menghadapi suatu situasi, misalnya anak tiba-tiba gelasnya atau apalah gitu lari-lari gitu terus gitu terus kita gitunya. Pun demikian lebih baik daripada kesunyian Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi ya dinikmati dan dia harus bersyukur karena pilihannya kita kan cuma dua, syukur sabar gitu. Kalau ada kesulitan wasta'inunya dengan bisobri dan sholat. Masya Allah. Bukan wasta'inunya dengan lu kalau ada masalah ke bank, lu nggak usah pinjam duit ke teman yang tajir gitu kan, enggak. Disuruhnya apa? Minta ke Gusti Allah, pakai apa? Sabar dulu baru sholat. Urutannya sabar dulu baru sholat gitu. Ya kembali, oh iya ya, bukan disuruh sholat dulu terus sabar, enggak, hadapi itu dengan ya sabar dulu lah gitu, sebisa mungkin sabar dulu. Ya bukan sabar kan bukan berarti cuma dia mengendon gitu, enggak, tapi kita renungin ini apa gitu. Ya salah satu guru juga menyampaikan segala sesuatu pasti tidak ada yang kebetulan gitu kan. Nanti ketemu Pak Sani, ketemu Pak Deni sama teman-teman ayah harus di sini kan. Itu ada di Surawen tak? Betulan. Dari setting, betul dari setting. Untuk ini biasa AdSense. Ini yang ada di sini kan belum tentu kebagian semua. Rezekinya udah diatur. Ini masuknya ke mulutnya panjenengan gitu kan. Misalnya yang ini misalnya ke saya, penonton nggak makan kan, nggak kebagian. Tapi mereka dibayar. Oh iya. Ya, tapi yang dinikmati penonton nggak dinikmati kita. Benar. Gitu kan, udah jalur, Udah porsinya benar masing-masing, udah gitulah. Jadi
Ya cuman kadang-kadang proses itu untuk mendapatkan kesabaran itu perlu support sistem yang baik. Nah, Ya ini panjenengan lingkungan ya, lingkungan menciptakan lingkungan yang supporting ya. yang supporting. Supporting bukan berarti harus selalu mengiyakan perasaan kita, tapi menyampaikan lah memang dari Gusti Allah aja begini gitu. Kadang-kadang kalau support setting emang lu yang salah, kan kita sakit hati ya. Udah lagi bete terus kita curhat tiba-tiba disalahin gitu. Ya, tapi kan dengan bukan jawaban itu bukan dari jawaban si teman kita ini gitu. Tapi teman kita ini menyampaikan emang dari Gusti Allah begini loh nih. Emang harus begini loh gitu. Ngingatinya begitu gitu. Menguatkan. Nah, itu jadinya menguatkan gitu. Terus kadang-kadang oh iya berarti gue yang salah ya. Ya udah minta maaf. Gitu. Makanya sekarang saya nasihat yang terupdate. Saya banyak nasihat Pak gitu. Banyak PR Minta nasihat. banyak saya minta nasihat aja Pak gitu, ada masalah ya minta nasihat gitu. Nasihat salah satu yang terupdate adalah saya disuruh banyak istighfar, terus minta maaf sama anak-anak, minta maaf sama istri gitu. Gitu sih Pak. Allah. Setelah itu gimana panik? Setelah itu minta maaf sama anak, sama istri, itu rasanya gimana? Ada rasa Gusti Allah menguatkan kami, mempererat kami gitu. Sebete-betenya misalnya lagi perang dingin atau apa gitu, kita nggak salah kita mendahului menjulurkan tangan, genggam kayak waktu pacaran dulu kan, misalnya cup, beb maaf ya. Cinta Paling dong gitu kan, tapi gabruk aja. Setelahnya udah nggak usah diceritain ya. Dengan panjang dan buat masalah itu. Saya tambah. Lu habis ini sih. Udah lagi. Ayah-ayah di lautan YouTube yang luas, kita dapat story yang menarik tadi ya. Bagaimana kemudian kisah Pak Andi hijrah dari profesinya sebelumnya, milih resign juga nggak kemudian ngelamar di tempat yang lain, enggak, tapi kemudian berhenti total, terus kemudian masuk ke jalur wirausaha yang nggak langsung sukses juga, tapi tadi apa itu kuncinya tuh? Sabri wassalah. Nah, itu menghadapi semua dengan sabaran dan Ada awalnya Pak, wastainunya dulu. Kita suka lupa itu gitu, dan kita langsung mikirin solusinya apa ya, ada masalah kita solusinya harus gimana, bukan harus gimana. Solusinya adalah pertama penjadikan sujud, minta doa dulu, langsung. Kan kita mahfum dengan ini ya, kisah bahkan sahabat itu kalau sendalnya copot langsung minta gantinya sama Gusti Allah gitu. Ya Allah, ini tali sendal saya lepas nih, gantiin gitu. Minta dulu, biasanya dia sabar menghadapi kenyataannya, terus ya mungkin sholat atau apa gimana gitu kan. Kita suka lupa. Solusi benar-benar hadir ya? Belum tentu dalam pengertian gini, solusi yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Standar kita. Kita kan misalnya rekening kosong ya, tiba-tiba pengen ada yang transfer gitu. Padahal belum tentu. Jadi dipanjangin tuh nol terus gitu. Tapi makan tetap Pak. Yang hadir ketenangan. Nah, Keluasan hati mungkin kayak begitu ya. setidaknya mudah-mudahan seperti itu gitu. Karena ya ketika ada sinkron dengan oke, itu panik gitu, terus ini gimana gitu, wah panik gitu cuman, terus kita tiba-tiba ada hembus angin segar gitu, tiba-tiba tenang, tiba-tiba komunikasi jadi baik gitu. Kita nggak sadar ya itu udah bagian dari jawaban solusinya. Nggak harus langsung sama rekening tadi. ya Rata-rata kan digit banget. legit. Ya. Memang harapan kita semua gitu, karena memang dari dulu kan kita di frame kan kalau pengen kaya nabung gitu kan. Pokoknya sukses, pokoknya dari kecil kita sudah terbiasa dengan pola materi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan saya sih berharap anak-anak
saya minimal gitu punya frame yang lebih baik dari itu. Ya, alhamdulillah. Nah, kali sempat nggak nemuin putus asa dari menunggu. Masya Allah. Berkali-kali Pak. Saya jadi ingat iklan masa lalu nih. Wow. Saya pasti tahu. Putus asa adalah dosa. ini pasti pasti 90s. Ini pasti 90s. Untuk kita rasa tadi pernah nggak? Untung kita milenial Pak ya. Yeah, whatever. Putus asa adalah dosa. Pak, tapi tetap pernah nggak? Pernah. Sering Pak. Ketika lagi ngobrol gini, baru saya bisa berpikir bahwa oh ya ada hikmahnya, bahwa saya jadi seperti ini bisa ngomong. Nah, ketika pas lagi menghadap itu kita kalut kan gitu, gimana udah kasihnya. Paling bete Pak adalah ketika kita menyadari bahwa saya belum punya jejak nih di muka bumi ini. Apa ya gitu, Punya karya. nggak punya peran gitu, nggak ada yang apresiasi gitu. Tapi ya UMI teh. WMI gitu. WMI siapa yang kenal si Andi ini, siapa yang kenal gitu. UMI. Mari. Tapi ya kembali nanti ketika ya kita bisa menyadari itu bahwa kita nggak sia-sia karena Allah memang nggak mungkin nyiptain semua makhluk hidupnya sia-sia, itu nggak mungkin, pasti ada peran gitu kan. Ya, jadi pasti ada, cuman saya nggak sadar gitu. Mungkin ada kalimat kita lagi bercanda sama teman, terus kita ngomong apa buat teman kayaknya wah lu inspirasi banget, padahal kita receh amat sih kalimat saya gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya enjoy aja lah gitu. Kalau lagi putus asa ya ingat lagi ayat itu gitu kan. Ingat lagi ayat itu gitu. Karena Allah gitu kan. Ya gitu Pak. Ya. Allah aja lah, Allah dulu, Allah sekarang, Allah lagi. Kisah ini memang versinya Pak Andi, Ya. tapi semoga bisa menginspirasi. Amin. Amin gitu ya. Para ayah di tonton YouTube yang luas, inspirasi ini yang hadir dari bisikan Pak Andi di dapur ayah ini semoga memberikan manfaat. Amin. Ya, paling tidak yang pernah mengalami hal yang serupa, ya ayah nggak sendiri. Baik, Pak Andi, terima kasih ya udah ngirimin kita nih. Siap, selamat dinikmati. Mudah-mudahan Masih ada nih buat kru ya, buat teman-teman ya. Produser masih ada nih produser. Kopi 5 waktu. Kopi 5 waktunya luar biasa. Bagi yang monggo. pesan aja, nanti dikasih nomor telepon ya. Monggo. Siap. Ya, langsung nyambung ke WhatsApp untuk pemesanan. Siap. Jazakallah Ya, khairan. semoga Allah menguatkan kita dan kita Amin. nggak lelah untuk tetap berusaha. Amin. Ya Rabbal. Sampai jumpa lagi, ayah, di dapur ayah, tempat para ayah bisikin Rahasia dapur. rahasia dapurnya. Masya Allah. Atur nuhun, Mani. Kopi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh.